Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa di dalam surga, ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, atas segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan firman kepada kami, kiranya Tuhan yang persiapkan hati kami di dalam kami menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Lukas 3 ayat yang ke-7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, hari ini kita masuk di Minggu Advent yang ketiga. Pada minggu ini
kita diingatkan kembali tentang kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dunia. Salah satu cara menyiapkan diri yaitu dengan cara pertobatan yang sejati. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bertobat merubah cara hidup. Saudara yang terkasih, manusia yang dewasa adalah yang mau merubah hidupnya seturut dengan kebutuhan hidup. Saya contohkan seperti seorang anak sekolah. Dari anak TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, itu mereka mempunyai tugas atau tanggung jawab belajar yang berbeda. Cara belajar anak SMP haruslah berbeda dengan anak TK. Demikian juga dengan para pemuda yang sudah kuliah atau duduk di bangku perguruan tinggi. Harus merubah cara belajarnya. Jangan sampai cara belajar mereka di kampus itu masih sama ketika mereka duduk di SMP. Semakin tinggi jenjang sekolah yang ditempuh, tentu saja tuntutan atau tugas belajarnya itu juga semakin bertambah. Ketika seorang siswa atau seorang murid tidak bisa mengikuti kenaikan ataupun tuntutan pelajaran di sekolah, pastilah dia akan ketinggalan. Jadi, salah satu indikator manusia itu sungguh-sungguh menjadi semakin dewasa atau tidak, itu dilihat dari perubahan cara berpikir di dalam menghadapi hidup ini. Saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini kita terima itu adalah salah satu khotbah Yohanes Pembaptis di pinggir sungai Yordan. Orang banyak yang mendengarkan khotbah ini diingatkan supaya cepat-cepat menjalani pertobatan dan merubah cara hidup mereka yang lama. Yang bisa melepaskan manusia dari hukuman dosa hanyalah dengan pertobatan. Tidak peduli kita ini siapa, anak siapa, pekerjaan kita apa, statusnya apa. Jika tidak ada perubahan di dalam hidup, kita tidak akan bisa keluar dari hukuman dosa. Seperti orang yang tidak menghasilkan buah yang baik, itu ibarat pohon yang ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Pada cerita ini juga disebutkan ada golongan orang-orang yang bertanya, apa yang harus dilakukan? Yohanes Pembaptis memberikan petunjuk supaya yang punya makanan ataupun pakaian yang berlebih, yang banyak, itu supaya dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya. Para pemungut cukai supaya tidak menaikkan pajaknya lebih dari kewajibannya. Para prajurit juga diberikan petunjuk supaya tidak menindas, tidak merampas harta, dan mereka cukup menerima gaji yang jadi bagiannya. Yohanes Pembaptis tidak memerintahkan orang-orang ini meninggalkan pekerjaannya, tetapi merubah cara hidupnya. Pekerjaannya tetap, tetapi
dengan cara dan aturan yang lebih baik karena pertobatan yang sejati. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya yang setiap hari Minggu kita beribadah, kita menerima hukum kasih, dan kita juga menjalankan pertobatan di dalam ibadah. Coba, apakah sudah ada perubahan atau perubahan apa saja yang sudah kita jalani? Pertobatan yang sejati ini yang menjadikan perubahan hidup, termasuk cara kita menata hidup dan cara kita mengendalikan diri. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, artinya mereka yang mau merubah hidup lamanya menuju kepada hidup kerohanian yang lebih dewasa. Bila pertobatan ini hanya terhenti pada perkataan saja, itu artinya diri kita belum dewasa. Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan pertobatan, pastilah ada perubahan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, jangan sampai pertobatan yang kita lakukan itu hanyalah jadi rutinitas ibadah. Itu bukan cara kita untuk merubah hidup kita supaya lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sapa. Mari saya hantarkan. Ucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari Tuhan, kami belum bisa melaksanakan apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami. Kami menyadari Tuhan, banyak sekali perlakuan kami, tingkah laku kami belum menunjukkan bahwa kami benar-benar bertobat. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Kiranya Tuhan ajari kami untuk kami melakukan pertobatan yang sejati. Benar-benar kami mau merubah hidup kami, tingkah laku kami yang lama, tingkah laku kami yang tidak baik, menuju kebaikan atas berkat-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu di GKJ Griginase ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati, Engkau selalu sertai pertumbuhan iman buat jemaat-Mu di sini. Terlebih Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah. Kiranya Tuhan tengok mereka, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesabaran buat keluarga yang merawatnya. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, kiranya Tuhan topang dengan kasih-Mu. Tuhan angkat segala beban berat hidup mereka. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di masa pandemi ini Tuhan yang belum berakhir, tolong Tuhan, kiranya Tuhan selalu menguatkan kami, untuk kami bisa melakukan pola hidup yang lebih baik, pola hidup yang sehat,
tengah-tengah masyarakat kami, di dalam lingkungan kami berada. Tuhan, kiranya Engkau pakai kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai saksi-Mu, sehingga di masa pandemi ini Tuhan, kami benar-benar bisa menunjukkan Tuhan bahwa terang kasih-Mu selalu menyinari di dalam kehidupan, meski di dalam masa pandemi. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak sekali permohonan yang ingin kami haturkan Tuhan, tapi kami tidak bisa menghaturkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan tolong kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.